Tanggapi himbauan Kesbangpol Jawa Timur, Wakil Ketua DPRD Trenggalek menyatakan penolakan terhadap wacana pembongkaran Tugu Pencaksilat. Pasalnya bangunan tugu itu merupakan hasil gotong royong ribuan masyarakat. Bahkan mereka harus mengumpulkan anggaran sedikit demi sedikit untuk membangun tugu itu. Berdasarkan keterangan Wakil Ketua DPRD Trenggalek, munculnya himbauan pembongkaran Tugu Pencaksilat di Jawa Timur itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Kesbangpol Jatim, aparat, dan sejumlah pimpinan perguruan silat. Namun, namanya himbauan juga harus kembali ke daerah masing-masing yang dihimbau. Artinya harus dilakukan penyesuaian dengan daerah masing-masing. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi mengatakan pihaknya menyatakan penolakan terhadap pembongkaran Tugu Silat. Namun jika harus diganti menjadi tugu yang lain seperti halnya Tugu Pancasila, pemerintah juga harus hadir karena pemerintah juga harus turut merasakan suasana kebatinan masyarakat. Untuk penyelesaiannya, himbauan ini pihaknya meminta agar pihak duduk bersama dengan kepala dingin dan tidak ada emosi maupun menang-menangan. Jadi kan itu kan himbauan sifatnya. Kemarin ada pertemuan di Jawa Timur itu dihimbau oleh Kesbangpol dan teman-teman aparat, sehingga akhirnya muncul surat itu untuk menghimbau. Namanya himbauan ya kembali lagi kepada yang dihimbau. Akan tetapi kalau menurut saya itu kalau dibongkar aset itu luar biasa. Aset itu hasil gotong royong dari ribuan orang. Berarti satu pal itu gotong royong dari ratusan orang. Iurannya itu juga sedikit-sedikit dikumpulkan untuk membuat pal itu. Sehingga kalau saya tidak sepakat kalau dibongkar. Harapan saya semua itu mari bareng-bareng dengan kepala dingin, tidak emosi-emosian, tidak menang-menangan, tapi kepala dingin, karena ini kita harus tahu suasana kebatinan dari teman-teman, dari rakyat-rakyat kita itu. Nah, kalau dalam surat himbauan itu tugu-tugu itu menjadi indikasi pemicu konflik, nah itu tanggapannya sebelah mana? Ya salah satunya, tapi yang paling utama menurut saya pemicu konflik itu pertama medsos. Kalau kita pemerintah ya harus benar-benar mengontrol medsos itu agar tidak memicu konflik. Yang kedua, konvoi. Kalau tidak mau konflik ya harus dijaga ketat tentang yang konvoi itu sudah tidak diperbolehkan. Yang ketiga ya mungkin ada misalkan yang melempar provokasi, lempar chat dan sebagainya. Jadi bukan utama, yang utama itu justru dari medsos itu. Yang kedua dari konvoi itu. Itu ketiga saya rasa yang berarti sikap tegasnya menolak untuk dibongkar? Iya, saya menolak untuk dibongkar, tapi kalau diganti, ya harus diganti, pemerintah harus hadir. Karena itu urunan masyarakat yang luar biasa. Gitu loh. Jadi suasana kebatinan teman-teman itu ya harus sedikit dirasakan lah oleh pemerintah itu. Doding juga menambahkan terkait Tugu Pencaksilat yang diindikasikan menjadi pemicu konflik antar perguruan. Pihaknya menilai masih ada hal-hal lain yang turut menjadi pemicu. Salah satu pemicu utama konflik menurutnya adalah media sosial. Jika tidak ingin terjadi konflik antar perguruan, pemerintah juga harus hadir untuk memantau media sosial. Sedangkan pemicu konflik yang kedua adalah konvoi, sehingga mereka harus benar-benar dijaga atau dilakukan pelarangan konvoi perguruan silat. Sedang potensi konflik dari Tugu dinilai menjadi pemicu yang ketiga, yakni akibat adanya provokasi dari oknum yang melempar cat ke Tugu dan lain sebagainya.